Matomnya 10 ini yang bikin lama. Iya. Kalau 5 udah selesai. Ya, silakan. Oh, Ini saya masih di Canva, Bu. Belum pakai PPT. Suaranya sudah masuk belum ya? Oh, ini Bu Isnani yang sudah share screen. oh udah. Iya, silakan. Udah Bu Ismani dulu. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya dinyalakan, Bu. Kameranya. Ya, oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelajaran hari ini akan segera kita mulai. Tapi sebelumnya, lihat dulu kerapihan di kelas ya anak-anak. Apakah tadi sudah tiket? Sudah bersih kelasnya? Sudah Bu. Ya, terima kasih. Artinya sudah siap. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya Bu. selamat siang anak-anakku sekalian. Siang Bu. Kabar hari ini anak-anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Materi hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelumnya, di sini Ibu memakai program bahasa atau PBL. Materinya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajarannya membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 sesuai kaidah tajwid, khususnya alif lam samsiah dan alif lam komahiyah, yaitu fase D kelas 7 semester ganjil di SMP Negeri 2 Gunung Sigi. Sebelum memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Coba tolong dipimpin Pak Yusron untuk berdoa. Baik, terima kasih kepada Ibu telah mengizinkan kepada semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah, setiap kita memulai pekerjaan jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya nak, supaya kita mendapatkan kemudahan, kelancaran untuk menerima materi pelajaran. Selanjutnya, Ibu absensi dulu ya kehadiran siswa. Ibu periksa dulu. Asmelia Sundap Hadir Bu. Welayanti Sudah berangkat, Bu. Enggak Bu, enggak berangkat. izinnya ada. Enggak ada Bu. Oh ya, nanti kalau ada yang tidak masuk tolong diingatkan untuk surat izinnya ya. Ya Pak Bu. Turman, Hadir, Bu. Yusron, Hadir Bu. artinya Welayanti aja yang tidak masuk ya. Ya, Bu. Lolos Bu. Alhamdulillah. Sebelum melanjutkan materi kita, ada pertanyaan pemantik. Apa definisi Al-Quran? Apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Bagaimana kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum melanjutkan ke materi, dimana kita ice breaking terlebih dahulu. Saya fokus melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya. Selanjutnya di sini Ibu akan bertanya mengenai Al-Quran. Apakah
pada bisa membaca Al-Quran? Belum, Bu. Sudah, Bu. Ya, ya. Sudah, Bu. Ya, dan sebagai orang Islam harus pandai membaca Al-Quran karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup orang Muslim. Di sini secara bahasa Al-Quran itu adalah yaqra'u Quran yang berarti adalah bahasa Arab. Menurut istilah Al-Quran adalah wahyu yang diberikan Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Posisi Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Istimewanya adalah Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibanding kitab-kitab yang lainnya. Misalnya kitab-kitab yang lainnya itu apa, anak? Zabur, Injil, Taurat, Quran, Zabur, Injil, Taurat. Lebih istimewa dan lebih sempurna adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran. Awan, Kita diwajibkan untuk bisa membaca Al-Quran. Di sini ada materinya adalah surat An-Nisa ayat 59. Pak, Bu meminta tolong kepada Fatur Rahman untuk membacakan ayat ini. Silahkan Fatur Rahman, bantu Ibu ya. ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiqur rasul wa ulil amri minkum. Udah, Bu. Ya, sampai di situ. Coba dilanjutkan oleh Yusron. Bismillahirrahmanirrahim. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول صدق الله العظيم. Sudah, Bu? Ya, terima kasih, Nak. Sudah bagus sekali, artinya kalian sudah pada pintar membaca Al-Quran karena itu wajib ya, Nak. Kemudian Bu. di samping kita membaca Al-Quran, di sini kalian juga harus tahu hukum bacaannya. Yang di sini adalah mengenai tajwidnya. Kalian di sini mempelajari tentang alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Alif lam qamariyah itu dibaca jelas. Kemudian kalau alif lam qamariyah, alif lam samsiyah itu dibaca lebur. Contohnya itu lihat ada bil alamin, bil ardi. Kemudian samsiahnya yaumiddin, yahinna. Kenapa itu dikatakan alif lam qamariyah? Coba untuk Asmelia Sundapa. Iya, Bu. Tandanya yang mana? Alif lam Rabbil alamin itu ya, Bu. Ya. Rabbil alamin. Kemudian alif lam samsiahnya Yusron. Gimana, Bu? Syamsiah. Syamsiah. Samsiahnya yang mana? Yaumiddin. Yo. Contoh ya, Nak. Ya, dikatakan alif lam qamariyah karena ada di atas lam itu ada tanda sukun. Kemudian dikatakan alif lam samsiah karena di atas alif lam ada tanda tasdid. Ini anak-anak mengenai hukum alif lam samsiah dan qamariyah. So, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya kita ke isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran surat An-Nisa 59 itu yang pertama adalah setiap umat Islam itu wajib taat dan patuh terhadap Allah, Rasul dan ulil amri. Kemudian yang kedua, terhadap ulil amri apabila pemimpin pemerintah itu benar maka wajib ditaati. Tetapi apabila ulil
amri itu tidak benar, maka tidak wajib untuk ditaati. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul. Nah, itulah karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Karena semuanya tercatat di dalam Al-Quran, dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita memasuki mengenai hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam agama Islam. Jadi secara bahasa itu hadis itu artinya baru. Hadis juga berarti kabar yang artinya berita. Lain yang identik adalah sunnah, namun beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Pengertian sunnah inilah yang identik dengan hadis, meskipun beberapa ulama membedakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah, sedangkan sunnah adalah amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya yang ada di masa Rasulullah. Paham nak tentang Al-Quran dan hadis, isi kandungan Al-Quran Anisa ini? Insyaallah Bu. Insyaallah paham. Kemudian di sini ada pembagian hadis. Ini ada peta konsep ya nak, mengenai pembagian hadis. Pembagian hadis itu ada 4, yaitu perkataan, perbuatan, hikmah atau sifat dan keadaan Rasulullah SAW. Kemudian fungsi hadis mengukuhkan atau menguatkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, merinci ayat Al-Quran yang mujmal atau global, kemudian menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran, kemudian membatasi kemampuan keumuman ayat Al-Quran. Kira-kira sudah paham semua? Paham Bu. Ibu akan menunjuk kelompok ya nak. Tugas kalian adalah mencari hukum bacaan Al-Quran Samsiah dan Al-Islam Komariah yang ada di ayat Quran surat An-Nisa 59 tadi. Kelompoknya akan ibu bagi 2. Yang pertama, kelompok 1 Asmelia dan Newton. Kelompok kedua adalah Welayanti dan Fatur Rahman. Kira-kira setuju tidak ibu bagi kelompoknya? Setuju Bu. Ibu. Siap ya, ibu beri tugas. Nanti kita presentasikan ya ke depan kalau tugas sudah selesai. Kalau sudah selesai anak-anak, Sudah Bu. kerja konkretnya Sudah. itu bagus ya. Kelompok 1 bagus, benar semua. Kelompok 2 pun juga seperti itu. Artinya dalam pembelajaran hari ini kalian sudah paham ya nak mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, baik itu mengenai Alif Lam Samsiah, Alif Lam Komariah, kandungannya. Ya, artinya kalian sudah paham semua ya nak. Insyaallah Bu. Ya ibu. Ya, sudah paham. Kesimpulan dari materi kita, Al-Quran dan hadis adalah merupakan rujukan bagi umat Islam dalam menemukan suatu hukum, sehingga bagi umat Islam harus selalu menjadi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Nanti ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan ya. Kita karena di dalam bab 1 ini yang baru ibu berikan hanyalah itu ada 2 ayat, An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 56. Untuk Quran surat An-Nahl ayat 56-nya kita lanjutkan di minggu depan. Nah,
Kira-kira hari ini sudah Sudah Bu. Alhamdulillah. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Yusron bantu Ibu lagi untuk memimpin doa kita untuk belajar hari ini. Baik, kepada rekan-rekan sekalian, kita tutup untuk pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Maka yaitu dengan membaca surah Al-Asr. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya agak maraton, agak cepat. Coba tolong dimunculkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi. Ya, Bu. Ya, kan? Oke, ini. Nah, ini langsung aja. Ini suara dari Bu Asmelia kayaknya ya. Boleh di close dulu, Bu, suaranya. Ya. Baik. Ini ya tujuan pembelajarannya, membaca Quran surat An-Nisa. Nah, langsung mana nggak ada ini ya. Ininya mana audiensnya? Kan siswa dapat membaca ya. Al-Quran sesuai dengan ini khususnya surat bacaan ini dengan baik. Jadi belum masuk konsep habis ini. Ya, duanya lagi pertanyaan pemantik tolong dimunculkan. Ya, oke. Ini pertanyaan pemantik yang seperti ini langsung masuk ke materi, Pak, Bu. Ini langsung apa definisi Al-Quran? Ini bukan pernyataan pemantik. Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang nanti akan memancing ya, atau mengawali bisa masuk ke materi ini. Nah, sedangkan ini adalah definisi Al-Quran, fungsi hadis, ini adalah inti, ini adalah ada di tujuan pembelajaran. Ya, ini kurang tepat. Kemudian, mohon maaf ya. Tadi Bu Isna ini guru yang